Pilkada serentak 2018 telah bergulir. Pilkada yang diikuti oleh sebanyak 171 daerah ini diperkirakan akan menghangat dan berpotensi mengalami dinamika yang cukup tinggi. Pilkada yang menelan biaya tidak sedikit ini diikuti oleh 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Masa kampanye menurut jadwal akan dimulai bulan Februari hingga pemilihan digelar serentak pada 27 Juni 2018. Potensi kerawanan dalam pilkada serentak ini kemungkinan bisa terjadi, seperti penyebaran ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA, penyebaran informasi hoax, termasuk juga mengantisipasi jika terjadi benturan antar pendukung calon. Untuk mengantisipasi hal itu, Polri membentuk Satgas Anti SARA dan Penyebaran Kebencian. Pembentukan dua Satgas ini untuk mencegah praktik kampanye anti SARA, penyebaran hoax, termasuk juga praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Belajar dari Pilkada DKI, Pilkada Serentak 2018 ini tidak boleh terjadi lagi praktik ujaran kebencian dan kampanye berbau SARA. Pilkada DKI menjadi pembelajaran berharga dalam proses demokrasi di negeri ini. Dalam prosesnya, Pilkada DKI dinilai buruk dalam sejarah Pilkada serentak di Indonesia. Dalam Pilkada DKI, penyebaran informasi hoax, ujaran kebencian masuk ke dalam ruang-ruang private dan publik, serta praktik penistaan terhadap agama menjadi warna dalam dinamika pilkada di ibu kota tersebut. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Sumarsono mengingatkan agar pilkada bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan cukup terjadi di Pilkada DKI Jakarta saja. Proses demokrasi dalam pilkada serentak tidak boleh tercoreng dengan adanya politik uang, kampanye hitam atau black campaign, fitnah, ujaran kebencian, dan SARA. Selain itu, Sumarsono juga mengingatkan antisipasi terhadap potensi kerawanan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2019. Pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara langsung dan serentak untuk tahun 2018 ini diikuti oleh 171 daerah otonom yang meliputi 17 daerah provinsi yang gubernurnya beberapa dari sini, 115 daerah kabupaten, dan 39 daerah kota. Provinsi yang melaksanakan pilkada. Arena pilkada serentak ini merupakan sarana kompetisi bagi anak bangsa untuk memilih putra bangsa yang terbaik. Pilkada tanpa hoax dan isu SARA akan menentukan nasib bangsa ke depan. Sudah seharusnya kita wajib merawat demokrasi pilkada yang sedang dan akan berjalan dengan sebaik-baiknya, agar ini menjadi titik bangkit bagi kejayaan Indonesia di masa datang. Dari Studio 2 JAK TV, kami persembahkan sebuah acara yang akan membangun dan menggerakkan semua elemen masyarakat, baik pihak eksekutif, legislatif, partai politik, maupun pemilih, agar sama-sama mendeklarasikan pilkada tanpa hoax dan SARA. Mari bersama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri. Indonesia, kebangsaanku, bangsa
selamat malam. 1 tahun jelang tahun pemilu 2019 dan kurang dari 6 bulan jelang atau menuju Pilkada serentak 2018, suasana politik di Indonesia mulai memanas. Gerusan informasi berbalut hoaks dan rebusan isu memainkan sara menjadi momok bagi para pemilih kita di negeri ini. Pemirsa, adakah komitmen dari pihak eksekutif maupun partai politik untuk tidak memainkan isu-isu yang dapat memecah belah bangsa? Inilah program kita, Pilkada Serentak ketiga 2018, tanpa sara dan tanpa hoaks. Ya, di Studio 2 Jak TV sudah hadir sejumlah narasumber. Kami hadirkan ke-14 partai politik yang sudah terdaftar di KPU. Kita berikan aplaus masing-masing kepada Anda sekalian. Ada perwakilan dari PAN, ada perwakilan dari PBB, Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra dari PKB, PKPI dari PKPS. Lalu kemudian ada perwakilan juga dari Nasdem, dari Perindo, dari P3 dan dari PSI. Nanti saya akan tanya kepada Anda semua bagaimana komitmen nyata untuk menghindari kampanye yang tidak mengusung isu sara dan juga hoaks. Dan di depan saya sudah ada narasumber yang berkompeten, ada 4 orang. Ada ketua, ada Pak Sony Sumarsono. Saya perkenalkan dulu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Pak Sony, selamat malam. Selamat malam. Kita berikan aplaus kepada Pak Sony. Lalu ada Komisioner KPU, Pak Ilham Saputra. Pak Ilham, selamat malam. Selamat malam. Pak Abhan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu. Pak Abhan, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, Kombes Polisi Slamet Pribadi, Jubir Mabes Polri. Pak Slamet, selamat malam. Iya, tampaknya sudah siap untuk kita berondong pertanyaan mengenai kesiapan dari Pilkada Serentak 2018. Saya ke Pak Sony dulu. Pak Sony, sejauh ini bagaimana Anda melihat kesiapan Pilkada Serentak Jilid 3 ini? Saya kira ada satu yang berbeda ya antara Pilkada Serentak yang ketiga dengan yang pertama dan dengan kedua. pertama yang kedua. Apa itu? Di samping jumlah memang untuk 171 daerah pada Pilkada Serentak ketiga ini terkonsentrasi di populated area, itu terutama di Jawa, Pulau Jawa, di Jogja. 3 dari 4 ya Pak ya, Ya, dan ini luar biasa karena paling tidak sekitar 60%. Itu sangat berbanding lurus nanti dengan Pilpres gitu, perkiraannya, karena wilayahnya memang wilayah yang sangat padat. Yang pertama adalah itu. Yang kedua dari segi kesiapan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai representasi pemerintah, 4 hal yang sudah kita siapkan, kita koordinasikan. Yang pertama adalah dukungan terhadap KPU dan Bawaslu, dan juga keamanan di daerah, terutama dari supporting anggaran penyelenggaraan pilkada. Sampai hari ini saya kira sudah tidak ada masalah, semua sudah tepat waktu. Kalaupun ada permasalahan 1, 2, 3 itu saya kira satu hal yang wajar. Kalau ukur keberhasilannya akan seperti apa Pak? Kalau dari jumlah ini paling banyak kah? Dari segi tolak ukur keberhasilannya bukan saja jumlah, tapi ada 3 faktor yang harus menjadi kunci. Yang pertama, ya dari segi kontestasi, itu ya paslon itu siap kalah, siap menang lah, dan bisa memainkan sebuah proses kontestasi yang fair. Jadi, kedua adalah partisipasi politik yang tinggi. Mereka datang ke TPS, ya karena kesadaran untuk memilih calon yang terbaik, bukan karena uang misalnya, seperti itu. Jadi ini contoh. Yang ketiga adalah penyelenggara yang netral. Semua mimpi Bawaslu, KPU, ya pertama itu bisa netral dari semua lapisan. Dan saya yakin itu bisa diciptakan untuk meyakinkan, untuk meningkatkan kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan pilkada ini. Jadi netralitas itu menjadi kunci. Tidak saja Bawaslu sebagai penyelenggara dan KPU, tetapi juga ya aparat sipil negara, TNI dan Polri itu pun juga harus netral. Netralitas menjadi kunci, itu kata kuncinya. Terima kasih Pak Sony. Saya bergeser ke Komisioner KPU, Pak Ilham. Pak Ilham,
Sejauh ini bagaimana persiapan dari penyelenggara pemilu, khususnya KPU? Ya, sekarang ini KPU sedang masuk dalam tahapan pendaftaran calon dan kita sedang Dan pendaftarannya diperpanjang ya? Bukan, pendaftaran diperpanjang bagi satu pasangan calon, yang hanya satu pasangan calon. Karena itu memang ada dalam putusan MK yang mengatakan jika satu pasangan calon bisa diperpanjang. Nah, saat ini kita sedang melakukan verifikasi terhadap kesiapan para calon, terutama untuk syarat calon dan syarat pencalonannya, apakah kemudian sudah sesuai dengan peraturan KPU yang sudah kita atur. Misalnya saja, hari ini adalah hari terakhir mereka menyerahkan LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara. Nah, ini juga tadi kita sudah koordinasi dengan KPK, sampai saat ini masih banyak juga calon yang kemudian mengurus itu. Juga saat ini teman-teman untuk anggaran sudah selesai semua, sudah menandatangani NPHD semua, dan insya Allah ke depan pada tanggal 27 Juni ini kita siap menyelenggarakan pilkada yang seperti kata Pak Soni tadi, penyelenggara pemilu harus netral, non-partisan, dan juga bekerja secara profesional. Oke, mungkin bisa disampaikan lagi kepada pemirsa, ada berapa banyak daerah dan komponennya untuk provinsi, kabupaten, dan kota dalam Pilkada Serentak ketiga 2018 ini? Iya, saat ini ada 171 daerah, diantaranya 39 di Kota Madya, sisanya di kabupaten, dan 17 provinsi. Nah, jadi memang betul kata Pak Soni tadi, saat ini daerah-daerah yang penduduknya terbesar, ini sedang menjalankan pilkada, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jawa Barat adalah jumlah pemilih yang paling besar di Indonesia saat ini. Kedua adalah Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah. Nah, mungkin ini adalah hal yang memang sangat sedikit sensitif terkait dengan jumlah pemilih yang banyak, dan juga ada daerah yang pemilih yang banyak juga head to head, hanya 2 calon. Nah, ini kan kalau kita berkaca kepada pengalaman DKI, banyak sekali keseruan kebencian gitu kan, negatif campaign dan sebagainya. Nah, ini sudah kita atur dalam PKPU 4 nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye di pasal 68, beberapa larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dan akan dikenakan sanksi jika itu dilakukan. Salah satunya adalah negatif campaign, kemudian misalnya saja berkampanye di tempat ibadah, dan beberapa hal lainnya. Kembali ke LHKPN tadi, adakah konsekuensi ketika sampai detik-detik terakhir tidak menyerahkan LHKPN kepada KPK? Ya, karena itu salah satu syarat calon, maka ya kita bisa saja mendiskualifikasi atau tidak meneruskan pasangan calon tersebut untuk menjadi kontestan pilkada di bulan Juni nanti. Oke, baiklah, kita harus break dan kita akan kembali untuk melanjutkan program ini, Pilkada Serentak 2018, katakan tidak pada hoaks dan sara.